Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, Ibu-ibu yang saya cintai, terima kasih atas kehadirannya pada diskusi kecil kita ini, kelompok kita, yang mana saya diamanahkan jadi ketua. Saya sendiri Rian Hidayat Rafiola, kemudian ibu-ibu jadi peserta atau anggota, yang mana Ibu Endah, kemudian Ibu Sriwanti, dan Ibu Aina. Dalam diskusi kita ini, nanti kita akan membahas topik yang telah diberikan oleh coach kita, yaitu Pak Jumail, MSI, dalam pelatihan dasar CPNS tahun 2022 di lingkungan Kemendikbud-Ristek RI, gelombang 5 angkatan 14 kelompok 1 di Sulawesi Barat, Mamuju. Untuk menghemat waktu, saya terlebih dahulu sebagai ketua kelompok ingin menanyakan kepada ibu-ibu, apakah kelompok atau diskusi kita ini sudah bisa dimulai atau ada pertanyaan, masukan atau saran? Silakan. Sudah bisa dimulai, Pak Rian. Ya, Ibu Endah. Sudah, Pak, silakan bisa dimulai. Ibu Wati. Bu. Ya, Pak, silakan. Oke, baik. Izinkan ibu-ibu saya share tugas kita, panduan tugas kita apa-apa saja yang akan kita diskusikan pada sore hari ini. Apa saja yang akan kita bahas, kemudian apa-apa saja yang perlu kita kembangkan. Sudah bisa dilihat, Ibu? Ibu Endah, Ibu Wati, Ibu Aina? Sudah, Pak. Yang pertama, pada diskusi ini kita diberi panduan atau arahan apa-apa saja yang akan kita lakukan pada diskusi kelompok ini. Yang pertama, di sini ada pernyataan atau pertanyaan yang mana diskusikan tentang isu terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dalam upaya mewujudkan smart governance. Contoh smart city, kemudian IoT untuk pemerintahan, kemudian sistem pemerintahan berbasis elektronik, SBBA, atau smart office. Kemudian pengembangan sistem informasi manajemen talenta, atau yang disebut dengan SIMATA. Poin yang selanjutnya, setelah dipilih topik dari 4 itu, atau di luar dari 4 ini juga boleh, kegiatan diskusi dimulai dengan mempelajari isu dan dilanjutkan dengan mengumpulkan data dan informasi pendukung yang bisa diangkat sebagai bahan penguat dan memperkaya diskusi. Bahan atau data diskusi tersebut merupakan informasi yang aktual dan valid sebagai bahan diskusi. Berarti sudah informasi yang nyata yang sudah kita ketahui, keberadaannya benar, dan lain-lain sebagainya. Kemudian selanjutnya menentukan bentuk diskusi, kayak apa bentuk diskusinya, contohnya kita dinamika kelompok, saling tanya jawab, dan sebagainya. Dan pengambilan video diskusi. Dan diskusi ini nanti akan diposting melalui video channel YouTube peserta. Kemudian durasi video maksimal 20 menit. Dan hasil diskusi
dan link video diupload pada LMS dengan bentuk PDF 5-7 halaman. Jadi kalau link video kan cuma hanya satu baris saja, berarti 5-7 halaman itu hasil diskusi. Kemudian ibu-ibu nanti yang diposting ini kita masing-masing memposting atau satu? Bagaimana menurut ibu-ibu? Kita mempostingnya ini satu kah? Masing-masing peserta memposting di akunnya masing-masing atau cuma satu diposting? Setahu saya cuma satu, Pak. Berarti cuma satu yang diposting, kemudian link yang diposting itu yang akannya. Kalau masing-masing kita yang diposting berarti ada 4 linknya kan? Berarti cukup satu saja. Bagaimana Ibu Endah? Iya Pak, satu saja mungkin. Ibu Ainah? Satu Pak, satu. Cukup Oke, satu. baik. Kita sudah sepakat ya. Karena ini diskusi kelompok kita jadi harus musyawarah. Menyimpulkan satu kesepakatan. Baik, kalau mengenai paparan tadi, kita disuruh memilih topik dulu atau isu. Saya coba menanyakan kepada Ibu Endah, Ibu Sriwati, dan Ibu Ainah, mana yang akan kita pilih dari 4 ini atau dari luar yang dari 4 ini. Bagaimana Ibu? Ibu Endah bagaimana? Kalau saya mungkin mengikuti teman-teman, karena mungkin tadi juga kemarin kita sudah sempat diskusikan secara sekilas begitu tentang smart city mungkin. Smart seperti City, diskusi kemarin. Atau mungkin hari ini Kenapa? ada ide baru, Bu. Kenapa Smart City, Bu Endah? Apa alasannya? Nah, karena ini kan isu global yang sedang booming, Pak, smart city. Semua kota hari ini dituntut untuk melakukan pelayanan berbasis teknologi untuk mempermudah begitu. Sejauh yang saya tahu mungkin seperti itu mungkin. Iya. Kalau Ibu Sri Rawati, bagaimana Bu? Pak, kita pilih yang mana? Sebelumnya ya, untuk lebih luas kita bisa membahas ini, smart city adalah salah satu topik yang lebih luas yang bisa kita bahas begitu. Karena smart city cakupannya luas, mulai dari pendidikan, pemerintahan sampai kesehatan pun ada. Iya, baik, terima kasih Ibu. Kemudian Ibu Ainah memilih topik yang mana kita bahas Ibu? Ini bebas mengeluarkan pendapat, tidak ada paksaan. Saya juga ke smart city Pak, lebih ke smart city. Karena memang paling umum, betul tadi kata Bu Wanti ya, smart city itu kan untuk paling umum. Jadi kita nanti bisa membahas smart city secara umum, kemudian kalau bisa, kalau ada datanya yang menunjukkan, kalau kita dapatkan terkait implementasi smart city di Kota Gorontalo khususnya. Karena kan Gorontalo juga di rencana pembangunan jangka menengah daerah. Oh iya. Ada salah satu visinya itu smart city. Jadi iya, boleh betul. ambil studi kasus itu Pak, karena kan kita di Gorontalo. Oh iya. Berarti sudah pas ya kita bahas smart city ini ya? Boleh Pak, boleh. Alhamdulillah kita sudah menemukan kesepakatan yang bulat. Kemudian saya juga setuju juga smart city, saya juga ingin membahas smart city ini juga karena ini isu-isu yang sangat baru, kemudian yang perlu dibahas, dikembangkan untuk pelayanan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sejahtera, makmur. Kemudian setelah kita pilih,
kita melakukan diskusi. Ini kita diskusi melalui Google Doc, Bu. Boleh begitu? Atau disebutkan begini saja, narasi begini? Boleh kita mungkin cari data-data dulu, mungkin sharing di kolom chat mungkin. Oke. Sumber-sumber data-data aktual. Sambil Ibu itu sambil kita cari data-data informasi, Bu Endah bisa bikin Google Doc ya, boleh? Pak, kayaknya dalam diskusi ini tidak memerlukan Google Doc seperti itu karena diskusi tidak. ini ya Berarti diskusi hanya ini kan kita catat. Ya, kita catat hanya aja. diminta untuk membahas lebih dalam video ini mengenai bahan diskusi yang sudah diangkat seperti itu. Oke, boleh. Dari boleh. Tapi Ibu-ibu pastikan mencatat semua ya. Saya lebih setuju ke saran Bu Endah tadi kalau kita mencari bahan diskusi yang berupa data-data real ya yang bisa kita tampilkan gitu, Pak. Iya, betul ya. Kita mulai dari mencari dulu ya, mengumpulkan data-datanya. Saya kasih waktu 1 menit cukup. Oke, mulai dari sekarang Ibu cari data-datanya atau udah ada yang mencari sebelumnya? Bu, jangan lupa ambil absen, Bu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak Rian, sudah diingatkan. Iya. Nggak tahu nanti kita absen sudah 4:30 ini kan. Sama-sama, Bu. Iya, Pak. Absen kolabjar. Oh, saya semenjak libur. Ibu pagi ambil absen tadi? Enggak, karena kan katanya kalau libur enggak. Iya. Cuman, boleh juga tidak? Boleh juga iya. Karena saya kalau sudah terlanjur ambil absen tadi pagi kan. Oh iya Pak. Kalau kata coach kita kan boleh ambil absen, boleh juga tidak. Karena ini kan kita diskusi kelompok kan. Sudah ketemu Bu? Sudah menemukan data-datanya? Kita harus tahu dulu pengertiannya dulu Smart City ini apa. Ini ada Dinas Pelayanan Terpadunya Kota Gorontalo. Ada inovasi Kota Gorontalo tentang Smart City. Nah, tapi tidak dijelaskan secara detail, cuma dijelaskan malah tidak dijelaskan, hanya menyebutkan permisalan tentang program tancap nikah. Hanya itu. Belum mendapatkan informasi lebih tentang Smart City di Gorontalo. Iya. Ada lagi, Bu? Oh, ini sudah. Ini saya, Pak. Iya, Bu Wati. Ya, kalau kita lihat dari secara umum ya, Smart City kan pada umumnya itu meliputi sebuah kota berkinerja baik dengan berpandangan ke dalam ekonomi, penduduk, pemerintahan, mobilitas, dan lingkungan hidup. Dan di sini sebuah kota dikatakan Smart City apabila kota tersebut bisa mengontrol dan mengintegrasi semua infrastruktur. Sekarang kan kalau kita lihat
di Kota Gorontalo, terutamanya di depan kampus kita sendiri, itu kan sudah ada pembangunan ya, Pak, Iya, ya. betul, drainase. Apalagi sebelumnya kita dapat informasi bahwa drainase di Kota Gorontalo itu belum bisa menampung curah hujan ketika terjadi hujan. Untuk pembangunan infrastruktur ini sendiri itu kan sudah masuk ke dalam satu bentuk smart city, seperti itu, pembangunan smart city. Kemudian smart city ini juga sangat terkait dengan teknologi seperti itu, Bu, ya. Nah, ini kan sudah banyak di Gorontalo. Kalau kita kemarin saya ada pengalaman satu mengurus BPJS Ketenagakerjaan seperti itu, Pak. Nah, di sana saya mengira bahwa saya harus membawa berkas-berkas untuk melakukan pengkinian data. Ternyata saya hanya diberikan link, kemudian bisa mengakses sendiri link tersebut. Itu memberikan contoh bahwa Kota Gorontalo ini sudah smart city. Gitu. Itu sudah data itu. Ya. Jadi ternyata semuanya kita hanya perlu datang melapor, meminta akses. Setelah diberikan akses, kita bisa mengurus sendiri seperti itu. Kemarin saya hanya mengunjungi kantor BPJS Ketenagakerjaan satu kali. Setelah itu ada foto? Ada fotonya, Bu? Untuk foto dokumentasi mungkin tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Iya. Karena hari itu yang mendokumentasikan hanya bagian dari dari pihak BPJS Ketenagakerjaan melakukan dokumentasi. Iya, betul sekali, Bu. Jadi Mas Smart City ini menyangkut sarana dan prasarana, kemudian teknologi yang akan diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan mutu pemerintahan atau mengembangkan suatu daerah tersebut. Jadi dia sudah ada tadi data-data yang disebutkan oleh Bu Wati mengenai BPJS, kemudian Ibu Enda tadi sudah ketemu, Bu? Ini ada, Pak, tentang penggunaan atau peningkatan infrastruktur umum, fasilitas umum tentang Wi-Fi dan juga CCTV. Jadi di Gorontalo 2021 Juli lalu, pemerintah kotanya membuat 60 titik Wi-Fi di fasilitas umum dan juga ada sekitar 41 CCTV begitu. Saya boleh menambahkan, Varian? Iya, Ibu Aina. Silakan, Bu. Menyambung dari yang Ibu Enda. Atau Ibu Enda belum selesai, Ibu Enda? Sudah, Pak. Bu Enda sudah selesai? Sudah. Ya, itu saja yang saya temukan tentang di Kota Gorontalo. Terkait komitmen pemerintah Kota Gorontalo, ya, khususnya pemerintah daerah Kota Gorontalo untuk mengembangkan infrastruktur digital, ya, dari segi jaringan. Ya, kita belum bicara sistem informasi, jaringan saja, ya. Ini saya ada data. Kemarin kebetulan kan tim kerja PKKM di Prodi kami itu ada kunjungan ke Kepulauan Gorontalo Utara. Kita bicara, boleh ya kita bicara ke Gorut, ya, nggak apa-apa. Nah, boleh, Bu, boleh sekali. Lebih besar provinsi. Ya, Provinsi Gorontalo. Nah, di Gorontalo Utara juga sama mengusung Smart City, gitu, ya. Nah, kita bicara itu, nah di sana juga saya kira karena kawasan pesisir dan jauh begitu dari kawasan perkotaan. Nah, ternyata di sana di fasilitas-fasilitas pedesaannya itu sudah dilengkapi dengan Wi-Fi. Kemudian juga akses jaringan juga mudah. Nah, data yang menarik, ternyata Gorontalo ini saya kemarin ada berkunjung ke Telkomsel tuh yang Grapari, ya, Grapari. Di Grapari itu saya kemarin ke Grapari itu ternyata kata staf di sana Gorontalo itu salah satu akses internet 4G tercepat di Indonesia. Ini kan menjadi peluang, ya, menjadi peluang bagi pemerintah daerah setempat gitu untuk mengembangkan sistem informasi
dan pelayanan elektronik terpadu, khususnya gitu ya untuk mewujudkan itu smart city yang tadi. Itu tadi kita bicara pelayanan secara umum ya, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial gitu. Kemudian ada juga tadi Bu Endah tentang jaringannya gitu ya. Nah, itu semua saya kira menuju itu. Dan satu hal yang tadi belum teman-teman bahas mungkin terkait smart city itu kalau misalkan saya definisikan bagaimana membangun lovable dan livable city gitu. Jadi kota yang dicintai dan kota yang nyaman untuk ditinggali. Jadi dua aspek ini. Jadi bagaimana kita nyaman terhadap kondisi perkotaan, kita nyaman tinggal di perkotaan seperti itu. Di Kota Gorontalo itu yang masih saya harus soroti adalah terkait keberadaan ruang terbuka hijau. Nah, makanya kan saya baca-baca di rencana pembangunan jangka menengah pemerintah daerah itu yang tahun 2019 sampai 2024, salah satunya adalah tata ruang kota ya, karena ini yang sentral ya. Masih banyak belum ditemukan perkotaan taman ya, taman di perkotaan gitu. Nah, kita kan tahu bahwa di sini cuaca agak panas. Jadi ini menjadi isu yang sentral menurut saya, isu-isu terkait kenyamanan lingkungan di Gorontalo gitu. Nah, jadi program-program terkait bagaimana itu tanaman pohon seperti itu, kemudian kurikulum lingkungan ya, lingkungan hidup yang baik di persekolahan itu harus dikuatkan menurut saya. Iya. Nah, jadi itu sih kalau yang ingin saya soroti Bapak Ibu. Kalian sudah berapa menit ini? Maksimal saya 20 menit di situ, nggak apa-apa over Iya, belum lagi. gitu. Ya, itu, Pak. jadi intinya semuanya harus dimulai dari pemerintah provinsi, kemudian wali kota atau bupati, turun lagi ke lurah, kemudian desa, RT, RW, dan masyarakat. Jadi semuanya harus bersinergi, harus solid, agar terciptanya smart city ini, pemerintahan yang smart city. Begitu, Bu? Ibu-ibu? Iya, betul. Betul, Pak. Iya. Jadi Gorontalo termasuk provinsi pemekaran yang sukses, yang bisa dikatakan sukses setelah pemekaran dari provinsi-provinsi yang lain begitu. Tergolong sukses karena dia kan provinsi baru, belum remaja, baru masuk remaja kan, baru 20 tahun. Dewasa awal, Pak. Gimana, Bu? Pas dewasa awal mungkin kalau 20 ya. Bu Aina, Ya. tidak terdengar suaranya? Ya, Pak. Terdengar, Pak? Terdengar? Saya menggunakan handphone. Saya mendengar mohon maaf, dengan karena jelas. laptop saya error. Mungkin Pak Rian pakai headset mungkin. Bisa Kedengaran, Bu didengarkan suara Endah, ya? saya? Bisa terdengar suara Bu Wanti. Ya, saya dapat data lagi ini mengenai. Bu, bisa dengar suara saya? Bisa Pak Rian? Bisa, Pak. Kedengaran, Pak. Ya. Coba Bapak gunakan headset. Bu, Ibu? Ya. Pak, ya. Ya, Pak. Tadi tidak terdengar suara Ibu. Mungkin Gimana, Bu Aina? Ya, tadi Bu Wanti yang mau tambahkan ada data katanya di Ada data baru. Gimana, Bu Endah? Bu Wanti ada data baru, Pak. Mungkin ini ada mau data baru. ditambahkan. Ya, silakan Bu Wanti. Bu Wanti, silakan. Ya, saya dapat data baru, Pak. Ternyata di Indonesia itu baru 8 kota yang masuk di Google ya, yang diakui bahwa sudah menerapkan Smart City. Ada 8, yaitu Jakarta, Semarang, Denpasar, Makassar, Yogyakarta, Surabaya, Banyuwangi, dan Bandung. Mungkin Gorontalo belum masuk ya, karena mungkin ada kriteria penilaian tersendiri ya. Oh iya. Kota mana yang sudah diakui menjadi smart city. Tapi kalau kita yang merasakan sendiri sebagai warga ya, sekarang sudah berdomisili di
Gorontalo sudah beberapa dari prinsip-prinsip smart city ini sudah diterapkan sebenarnya. Mungkin dari Berarti penilaian sedang pemerintah ya. sedang Ya, proses ya? ke sana. Iya, betul. Iya, Sedang tadi saya proses. katakan menuju, Pak, menuju. Ya, Ya, benar yang menuju, dikatakan mengembangkan, tadi, ya betul, membenahi. betul. Ya, betul sekali. Mudah-mudahan Ya. 2 atau 3 tahun ke depan sudah bisa. Ya, Mudah-mudahan, dan Pak. saya Amin. melihat Semoga, indikasinya semoga. juga di sini smart city itu diterapkan ke kota-kota yang memang kayak kriminalitasnya tinggi, karena dengan Ya. pemanfaatan smart city ini bisa membantu mengurangi aktivitas kriminalitas gitu, Pak. Iya, betul. Salah satu contohnya kan CCTV. CCTV itu di Makassar sebelum ada CCTV yang disebar di beberapa tempat itu aktivitas begal dan perampokan dan pencurian itu sangat-sangat besar sekali. Tapi setelah ada pemanfaatan CCTV ini, alhamdulillah sekarang Makassar lumayan lebih aman. Kalau di Gorontalo kita merasakan sangat aman ya. Itu yang saya Iya. saya syukuri berada Aman di Gorontalo. sekali. Karena merupakan kota Gorontalo luar biasa. Iya, aman. Baik, itu mungkin yang saya sampaikan Pak dari data yang saya dapatkan. Oke, baik. Terima kasih Bu Wati. Ada lagi Ibu? Wah, sudah banyak sekali kita menemukan data-data ini. Sudah panjang lebar kita membahas. Sudah informasi sudah banyak kita kumpulkan. Apakah ada tambahan lagi? Mungkin karena waktu ya. Iya. Saya Boleh kira cukup. Pak. kita susun Bisa hasil menarik kesimpulan. Bagaimana Bu? Kurang terdengar? Disimpulkan Pak Rian, Pak Dokter. Oh iya. Sudah, tidak ada tambahan lagi. Saya kira sudah Pak. Mungkin nanti Oke, baik. setelah ini kita susun hasil diskusinya. Ya. Nanti kita susun bareng-bareng hasil diskusi ini ya. Nanti kalau ada tambahan atau ide lagi bisa nanti menyusul. Oke, jadi dapat kita simpulkan bahwa smart city ini berkaitan dengan teknologi, pelayanan menggunakan teknologi, dan sarana dan prasarana, infrastruktur yang harus dibenahi, kemudian ada juga yang telah berjalan dengan baik, sudah ada atau sudah bagus, bagi yang belum sempurna, ya disempurnakan, direncanakan supaya lebih lebih meningkatkan mutu atau kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dengan baik. Kemudian dalam smart city ini tadi sudah dikatakan oleh Ibu Wanti tadi ada 10 kota. Mudah-mudahan beberapa tahun ke depan Gorontalo bisa 8, masuk 8. 8. Mudah-mudahan Gorontalo insya Allah masuk ke ranking berikutnya. Karena Gorontalo sudah mulai mengarah atau merencanakan pelayanan smart city ini. Begitu Ibu? Ya, Pak. Sudah dapat disimpulkan? Oke, Pak. Oke, baik. Bu, ada pertanyaan? Ibu Endah, Ibu Wati, Ibu Aina? Sebelum diskusi kita ini kita tutup, kita lanjut nanti menyusun hasil-hasil diskusi kita ini dan mengupload ke YouTube. Ada pertanyaan? Saya kira bukannya kalau saya lihat dari tugas Pak, kayaknya ya cuma link video saja yang dilampirkan ini Pak. Bagaimana Ibu? Cuma link video saja yang dilampirkan. Iya, sebelum dilampirkan link kan diupload dulu. Dari mana dapat linknya? Iya, ya, maksud saya yang disusunnya ini disusun apa ya Pak? Disusun ini poin hasil diskusi dan link video Bu. Jadi yang dikumpulkan 2 bentuk juga, ya? hasil diskusi itu, iya. 5-7 halaman dan link hasil video. diskusi itu kan nanti di Word, di Word kan, lalu kita PDF-kan di dalam Word itu kan sudah ada linknya satu baris kan? Iya, iya Pak. Iya Pak, sudah paham Pak ya. Oke, baik. Ada pertanyaan Ibu Endah, Ibu Aina, Ibu Sri atau ada masukan?
Sebelum diskusi kita ini kita tutup. Silakan Pak. Mungkin Bu dari saya Endah, sudah cukup, Bu, Pak. Ibu Sri. Pak, cukup. Nah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan diskusi ini dan sudah menemukan benang merahnya. Semoga diskusi kita ini bermanfaat dan menjadi pemahaman dan berguna bagi kita untuk melakukan pelayanan-pelayanan di lingkungan kerja atau di luar instansi tempat kerja kita. Demikian diskusi ini. Saya sebagai ketua kelompok, mohon maaf atas salah dan kilau. Kalau ada perkataan yang kurang tepat atau yang tidak pada tempatnya dalam diskusi ini, saya mohon maaf kepada ibu-ibu semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada ibu-ibu telah bisa hadir tepat waktu dan menyelesaikan tugas berat kita ini. Akhir kata saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.